Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut 2 sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok 2 dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, 2 tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai Profesor Kedokteran Anti Penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018.
Sementara itu mengutip Instagram Hilly Gayatri, dokter gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi.
Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan
pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Rinda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022.
ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut 2 sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok 2 dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, 2 tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai profesor kedokteran anti penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu, mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa.
Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini
merasakan sakit gigi. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius.
Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam.
Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut dua sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok dua dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, dua tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai profesor kedokteran anti penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu, mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba.
Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba. Apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi.
Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar.
Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut dua sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok dua dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, dua tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius.
Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Waltham, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai Profesor Kedokteran Anti Penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal.
Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya
sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba, meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut dua sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok dua dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, dua tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussel pada tahun 2010 hingga 2012.
Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai profesor kedokteran anti penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu, mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut.
Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul.
Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022.
2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut 2 sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok 2 dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, 2 tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai profesor kedokteran anti penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu, mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan.
Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LS. Kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia cerita Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba.
Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi.
Sebelum itu dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka yakni Anita alias Linda.
Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut 2 sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok 2 dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, 2 tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai profesor kedokteran anti penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau Patsus di Provos Polri.
Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba. Apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi.
Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar.
Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut 2 sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok 2 dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, 2 tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius.
Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Waltham, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai Profesor Kedokteran Anti Penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu, mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal.
Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya
sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul. Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba. Apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut dua sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok dua dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, dua tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussel pada tahun 2010 hingga 2012.
Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai profesor kedokteran anti penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu, mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima satu peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut.
Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis gerakan anti narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa buka suara terkait tuduhan pengguna dan pengedar narkoba yang dilayangkan padanya. Ia menceritakan awal mula tuduhan terhadap dirinya muncul.
Tak hanya itu, bahkan Teddy sampai bersumpah di hadapan Tuhan tak pernah mengonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar. Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui pesan tertulis dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat. Namun demikian, Teddy menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mengaku akan setia kepada negara dan Polri. Teddy pun menceritakan awal mula tuduhan pemakai dan pengedar narkoba dituduhkan padanya. Dalam keterangan tertulis itu, Teddy mengungkap tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinsky Tower pada Rabu 12 Oktober 2022. Ia menjalani tindakan selama 2 jam dari pukul 7 malam dan ditangani dengan memberikan bius total. Keesokan harinya, Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra. Ia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Seusai dari Rumah Sakit Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri untuk mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu, dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Teddy menjelaskan tes urin inilah yang kemudian menyeretnya ke dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dirinya masih dalam efek obat bius. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba, apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah buka suara terkait kabar dirinya yang menjadi pengonsumsi dan pengedar narkoba. Hal itu disampaikan oleh Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tersebut, Teddy mengatakan awalnya hendak menjebak seorang perempuan bernama Anita alias Linda. Melalui keterangannya, Teddy mengungkapkan Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba seberat 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti tersebut dimusnahkan pada 14 Juni 2022. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kemudian Teddy terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex Kapolres itu bakal naik pangkat
Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Kemudian Teddy menarik jauh ke belakang pada 23 Juni 2022. Ia mengenal seorang wanita yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anita alias Linda. Teddy menjelaskan Linda pernah menipu dirinya soal informasi penyelundupan narkoba seberat 2 ton melalui jalur laut. Saat itu Teddy mengaku mengalami kerugian senilai 20 miliar rupiah untuk biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi oleh Linda mengenai kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun Teddy tak memberikannya dan malah menawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Teddy menjelaskan tujuan mengenalkan Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi adalah untuk menangkap Linda. Penangkapan itu akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi. Saat itu Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita dan Kapolres. Irjen Teddy Minahasa secara tegas membantah bahwa dirinya mengonsumsi narkotika bahkan sampai menjadi pengedar barang haram tersebut. Dalam pengakuannya, ia lantas menyebut bahwa dirinya sedang menjalani pengobatan tertentu hingga membuat hasil tes urinnya menjadi positif narkotika. Teddy pun menyebut 2 sosok dokter wanita yang tengah merawatnya. Lantas siapa sosok 2 dokter tersebut? Teddy Minahasa mengatakan nama Dr. Debbie Finsky dan Dr. Hilly Gayatri dalam keterangan tertulis terbarunya. Ia mengaku hasil tes urinnya positif lantaran ia sempat menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki oleh Dr. Debbie Finsky di Finsky Tower pada Rabu 12 Oktober. Tak hanya Dr. Debbie Finsky, Teddy Minahasa juga mengatakan baru saja melakukan tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra pada Kamis 13 Oktober. Saat itu ia menjalani bius total selama 3 jam dari Dr. Hilly Gayatri. Menurut Teddy, 2 tindakan tersebut yang kemudian menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkotika, padahal menurutnya ia tengah mendapatkan efek obat bius. Dr. Debbie Finsky sendiri dikenal sebagai Ratu Anti-Aging karena merupakan pakar kecantikan spesialis anti-aging. Ia terkenal dengan metode stem cell yang dilakukannya. Kini metode tersebut bahkan berkembang dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Layanan kesehatan yang dikembangkan Debbie Finsky sendiri pernah dijadikan tempat pengobatan bagi mantan wakil presiden Yusuf Kala dan juga keluarganya. Dr. Finsky mengenyam gelar spesialis pengobatan anti-aging di Walsam, Paris dari 2006 hingga 2008 dan spesialis hormon internasional di Brussels pada tahun 2010 hingga 2012. Ia juga mengenyam program doktor di Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology Rusia pada 2016. Dr. Debbie juga dianugerahi sebagai Profesor Kedokteran Anti Penuaan di The IRHRA International University Barcelona, Spanyol pada 2018. Sementara itu mengutip Instagram Hilly Gayatri, Dr. Gigi Hilly Gayatri merupakan pionir dalam penemuan metode merapikan gigi dengan menggunakan clear aligner. Hilly Gayatri juga tercatat sebagai pemilik Hilly Dental Salon yang letaknya di Jalan Kemang Raya, RT 6 RW 1 Bangka, Mampang Kota, Jakarta Selatan. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut.
Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba, meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Henry Yosodiningrat mengancam akan batal menjadi kuasa hukum jika mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa berbohong soal penggunaan dan peredaran narkoba. Hal itu ia ungkapkan selesai bertemu dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu Irjen Teddy menanyakan kesediaannya soal menjadi kuasa hukum. Henry pun mau mendampingi sebagai kuasa hukum Teddy jika semua yang ia ceritakan benar. Sebelum itu, Henry memang sempat menanyakan soal apakah Irjen Teddy Minahasa merupakan pengguna narkoba. Hal itu pun dibantah oleh Irjen Teddy Minahasa. Ia menuturkan Irjen Teddy mengaku memang telah dalam pengaruh obat bius saat ditangkap Propam Polri. Tindakan obat bius itu disuntikan kepada lutut dan giginya. Ia meyakini Irjen Teddy tidak berbohong soal penggunaan narkoba. Apalagi ia berani bersumpah atas nama Tuhan di hadapan dirinya. Henry kemudian bertanya kepada Irjen Teddy soal dugaan dirinya sebagai pengedar narkoba. Teddy pun kembali membantah tuduhan tersebut. Di sisi lain, Henry pun mengakui bahwa tuduhan Irjen Teddy Minahasa menyuruh bawahannya menjual narkoba tidak masuk akal. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa telah membantah tudingan yang diarahkan padanya dalam keterangan tertulis. Teddy secara tegas membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia terlibat peredaran narkoba hingga menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dalam kasus yang menjeratnya, terdapat setidaknya 4 bantahan Teddy Minahasa. Dalam keterangan tertulisnya, Teddy Minahasa membantah tudingan yang mengatakan ia terlibat dalam peredaran narkoba. Tudingan ini bermula dari niat Teddy Minahasa yang ingin menjebak Anita alias Linda, tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang berhasil diringkus Polres Bukit Tinggi. Teddy mengaku Linda pernah menipunya terkait informasi penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton lewat jalur laut. Akibatnya mantan Kapolda Sumbar ini rugi 20 miliar rupiah untuk operasi ke Laut Cina Selatan yang dananya berasal dari kantong pribadinya. Setelahnya Linda menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam dalam rangka penjualan pusaka kepada Sultan Brunei. Namun Teddy Minahasa menolak dan menawarkan Linda untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Teddy Minahasa disebut sengaja menyisihkan barang bukti dari kasus barang haram jenis sabu yang berhasil dibongkar Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu. Ia disebut-sebut sengaja menyisihkan 5 kg dari total 41,4 kg sabu-sabu yang disita. Teddy Minahasa mengaku tak tahu bagaimana wujud sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut. Ia juga menegaskan tak pernah melihat apalagi tahu tempat penyimpanannya. Menurut Teddy Minahasa, memang benar ada sabu-sabu yang disisihkan sebesar 1%, namun penyisihan itu dilakukan guna kepentingan dinas. Ketiga, Teddy Minahasa juga membantah soal ia yang disebut mengonsumsi narkoba. Bahkan ia berani bersumpah untuk membantah tudingan tersebut. Selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat, Teddy Minahasa membantah telah menerima uang 3 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba. Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya berani bersumpah tak menerima uang dari hasil penjualan barang haram tersebut.
Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba. Sesuai jadwal, Teddy Minahasa seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin 17 Oktober 2022. Namun pemeriksaan tersebut batal lantaran Teddy yang pernah menjabat Kapolres Malang ini merasakan sakit gigi. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa.